Nanti di sini kita blok dulu. Oke. Setelah kalian tulis manual huruf satunya, kita masuk ke menu layout. Nah, di sini kita posisikan di sini paling bawah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Miss akan mengajak bagaimana cara membuat absensi pada Microsoft Office Word. Oke, silakan kalian perhatikan di sini sudah ada contoh absensi kehadiran rapat guru ya. Ini hanya sebagai contoh. Kalian sesuaikan saja mau buat absensinya untuk apa ya. Dan di sini kita buat, di sini ada kolom nomor, nama guru atau nama panitia atau tugas mengajarnya ya. Terus di sini ada kolom tanda tangan. Guru yang pada nomor 1 ini akan tanda tangan pada kolom nomor 1. Dan guru Ibu Risma ini akan tanda tangan pada kolom nomor 2. Begitu juga selanjutnya. Guru Ibu Irna akan tanda tangan pada kolom nomor 1 di sini, dan juga di sini Ibu Mauli akan tanda tangan pada kolom nomor 2. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bikin absennya ya. Oke, kita buat dulu di sini. Kalian bisa pakai logo atau apa ya sebagai untuk kopnya. Dan di sini saya pakai yang dari logo atau alamat dari Yayasan An-Nur ya. Oke, di sini saya buat dulu judulnya. Misalkan di sini daftar hadir guru SMP IT An-Nur Cibodas. Oke, dapat hadir daftar hadir rapat. Oke, guru SMP IT An-Nur Cibodas. Oke, setelah itu kita blok dulu. Saya ganti di sini size-nya jadi 12. Kita bold, dan juga jenis tulisannya di sini saya gunakan Times New Roman. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal membuat tabelnya. Bagaimana cara membuat tabelnya? Kita masuk ke menu Insert, pilih tabel. Nah, di sini kita lihat di sini ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak dan juga ada 11 baris ya. Berarti kita akan buat 5 kotak. Klik tabel, ini kotak pertama, 2, 3, 4, 5. Dan 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini tidak cukup, kita akan membuat 11 baris. Kita langsung ke sini ya, insert tabel. Di sini yang atas ini benar sudah 5 kotak, dan yang kedua ini bagian barisnya, berarti kita membuat 11 baris ya. 5 kali 11, sorry. Langsung kita klik OK. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya. Untuk kolom pertama, ini adalah kolom nomor. Untuk yang kedua, nama guru. Kolom ketiga, tugas mengajar. Dan kolom terakhir di sini adalah tanda tangan. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk kolom nomor, ini terlalu besar ya, terlalu lebar, kita perkecil. Kita geser ke kiri. Nama gurunya saya rasa cukup, tugas mengajarnya juga cukup. Kolom tanda tangannya kita perkecil dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, jangan lupa untuk kolom pertama ini kita blok dulu dan kita posisikan tulisan ini di tengah-tengah. Caranya kita blok dulu. Terus kita masuk ke menu layout. Di sini kita pilih yang align center. Kita klik align center. Posisinya nanti di tengah-tengah ya. Dan jangan lupa di bold ya.
Kurang lebih seperti ini. Oke, langsung kita buat di sini kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Masukkan di sini nama gurunya, misalkan di sini Rismawati SPD. Kita rubah tulisannya di sini huruf kecil ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk gelarnya itu SPD. Oke. Tugas mengajarnya di sini sebagai guru IPA kelas 7. Oke, di sini misalkan di sini Elsie Novitasari SPD. Tugas mengajar Inggris 7, misalkan seperti itu ya. Kalian lanjutkan saja di sini. Misalkan kita copy aja ya biar cepet ya. Anggap saja ini gurunya beda-beda. Kita paste. Oke. Oke ya. Di sini di kolom tanda tangan. Nah, di kolom tanda tangan di sini ada garisnya ya. Di sebelah sini ada garisnya dan kita akan menghilangkan garisnya. Nah, di sini ada garis dan kita akan menghilangkan garis ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita blok dulu baris pertama dan baris kedua. Lalu kita klik menu layout. Di sini kita pilih margin cell. Oke, sudah ya. Terus di sini juga sama. Kolom pertama dan kedua kita blok, masuk ke menu layout, kita pilih margin cell. Nah, untuk kolom berikutnya juga sama ya. Baris 1 dan 2, layout, margin cell. Yang ini juga sama, lakukan yang hal sama. Margin cell. Margin cell. Klik margin cell. Margin cell. Margin cell. Oke, yang ini juga sama ya. Kita ke kiri, kita klik margin cell. Jadi kolom tanda tangannya posisinya di tengah-tengah. Dan di sini jangan lupa kita kasih warna ya biar sama kayak yang samping, yang tadi. Yang atas kita kasih warna desain di highlightnya. Kita ganti warna di sini misalkan gold. Nah, coba kita lihat di sebelah ya. Nah, sudah oke, sudah sama. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini kolom nomor, nama guru, tugas mengajar, terus tanda tangan. Kita lihat di sini. Kolom nomor, nama guru, tugas mengajar, dan juga tanda tangan ya. Kalau seandainya kalian di sini mau nambah lagi kolom sesuai dengan jumlah, silakan kalian tambahkan. Di sini ada tanda panah di bawah. Kalian bisa klik tambah sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal kalian masukkan lagi di sini nomornya sampai berapa kebutuhan.
Terus nama-namanya, atau kalian ada panitia, rapat panitia, silahkan masukkan nama-nama panitianya, tugasnya dari panitianya apa. Terus di sini kolom tanda tangannya. Sama untuk tadi di sini baris pertama dan kedua kita hilangkan garisnya dan masuk ke menu layout dan juga margin cell. Oke, ini adalah tampilan setelah saya edit dari nama-nama gurunya. Tadi sudah saya edit, saya fullkan, ada 16 baris. Terus tugas mengajarnya juga sudah saya fullkan. Dan terakhir di sini saya masukkan nomor untuk kolom dari tanda tangannya, nomor 1 dan 2 dan seterusnya di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk kolom nomor 1 di sini barisnya di sebelah kiri, dan untuk kolom nomor 2 di sini barisnya sebelah kiri bagian bawah ya, atau mau di sebelah kanan juga boleh. Caranya seperti apa? Nah, dari sini kita blok dulu. Oke. Setelah kalian tulis manual huruf satunya, kita masuk ke menu layout. Nah, di sini kita posisikan di sini paling bawah. Nah, yang ini bottom left, ini sebelah kiri bagian bawah. Nah, ya seperti itu. Kalau yang kolom nomor 2 untuk tanda tangannya, di sini kita ambil bagian kanan nah, nomor 2 seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atau mau yang ini kita posisikan di bagian atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk membuat daftar hadir rapat atau apalah itu yang namanya daftar hadir. Kurang lebih seperti ini ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.